Agama. Di pinggir jalan kota Manchester City terdapat papan iklan besar bertuliskan kata-kata singkat "It's like religion". Iklan itu tidak ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan apapun. Di situ terpampang gambar seorang pemain bola dengan latar belakang ribuan supporternya yang fanatik. Saya baru tahu kalau itu iklan klub sepak bola setelah membaca tulisan di bawahnya Manchester United. Sepak bola dengan supporter fanatik itu biasa, tapi tulisan "It's like religion" itu cukup mengusik pikiran saya. Kalau iklan itu dipasang di Jalan Tamrin Jakarta, umat beragama pasti akan geger. Ini pelecehan terhadap agama. Tapi di Barat, agama bisa dipahami seperti itu. Agama adalah fanatisme, kata para sosiolog. Bahkan ketika seorang selebritinya mengatakan religion is song, sex, and sin, and campaign, juga masih dianggap waras. Mungkin ini yang disinyalir Al-Quran, Ar-Aita man ittakhadha illahu hawahu. Pada dataran diskursus akademik, makna religion di Barat memang problematik. Bertahun-tahun mereka mencoba mendefinisikan religion tapi gagal. Mereka tetap tidak mampu menjangkau hal-hal yang khusus. Jikapun mampu, mereka terpaksa menafikan agama lain. Ketika agama didefinisikan sebagai kepercayaan atau kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, Supreme Being, kepercayaan primitif di Asia menjadi bukan agama. Sebab agama primitif tidak punya kepercayaan formal, apalagi doktrin. F. Schleiermacher kemudian mendefinisikan agama dengan tidak terlalu doktriner. Agama adalah rasa ketergantungan yang absolut, feeling of absolute dependence. Demikian pula Whitehead, agama adalah apa yang kita lakukan dalam kesendirian. Di sini faktor-faktor terpentingnya adalah emosi, pengalaman, intuisi, dan etika. Definisi ini hanya sesuai untuk agama primitif yang punya tradisi penuh dengan ritus-ritus dan tidak cocok untuk agama yang punya struktur keimanan, ide-ide, dan doktrin-doktrin. Bagi sosiolog dan antropolog memang begitu. Bagi mereka, religion sama sekali bukan seperangkat ide-ide, nilai, atau pengalaman yang terpisah dari matriks kultural. Bahkan, kata mereka, beberapa kepercayaan, adat istiadat, atau ritus-ritus keagamaan tidak bisa dipahami kecuali dengan matriks kultural tersebut. Emil Durkheim malah yakin bahwa masyarakat itu sendiri sudah cukup sebagai faktor penting bagi lahirnya rasa berketuhanan dalam jiwa. Tapi bagi pakar psikologi, agama justru harus diartikan dari faktor kekuatan kejiwaan manusia ketimbang faktor sosial dan intelektual. Para sosiolog Barat nampaknya trauma dengan makna agama yang doktriner, sehingga tidak peduli dengan aspek ekstra sosial, ekstra sosiologis, ataupun ekstra psikologis. Aspek imanensi lebih dipentingkan daripada aspek transendensi. Sejatinya, akar kebingungan Barat mendefinisikan religion karena konsep Tuhan yang bermasalah. Agama Barat, Kristen, kata Armstrong dalam History of God justru banyak bicara Yesus Kristus ketimbang Tuhan. Padahal, Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya suci, apalagi Tuhan. Dalam hal ini, kesimpulan Profesor Al-Atas sangat jitu bahwa Islam sebagai agama telah sempurna sejak diturunkan. Konsep Tuhan, agama, ibadah, manusia, dan lain-lain dalam Islam telah jelas sejak awal. Para ulama kemudian hanya menjelaskan konsep-konsep itu tanpa mengubah konsep asalnya. Sedang di Barat, konsep Tuhan mereka sejak awal bermasalah, sehingga perlu direkayasa agar bisa diterima akal manusia. Kita mungkin akan tersenyum membaca judul buku yang terbit tahun 2000-an di Barat. Tomorrow's God, Tuhan Masa Depan, karya Neil Donald Walsch. Tuhan agama-agama yang ada tidak lagi cocok untuk masa kini. Tuhan haruslah seperti agama yang digambarkan oleh akal modern. Manusia makhluk berakal, rasional animal, harus lebih dominan daripada makhluk Tuhan. Pada puncaknya nanti manusialah yang menciptakan Tuhan dengan akalnya. Socrates pun pernah berkata, "Wahai warga Athena, aku percaya pada Tuhan, tapi tidak akan berhenti berfilsafat." Artinya, saya beriman, tapi saya akan tetap menggambarkan Tuhan dengan akal saya sendiri. Wilfred Cantwell Smith nampaknya setuju dalam makalahnya yang berjudul Philosophia as one of the religious tradition of mankind, yang mengkategorikan tradisi intelektual Yunani sebagai agama. Apa arti agama baginya tidak penting, malah kalau perlu istilah ini dibuang. Akhirnya, sama juga mengamini Nietzsche bahwa Tuhan hanyalah realitas subjektif dalam pikiran manusia, alias khayalan manusia yang tidak ada dalam realitas objektif. Konsep Tuhan rasional inilah yang justru menjadi lahan subur bagi ateisme, sebab Tuhan bisa dibunuh.
Jika Imam Al-Ghazali dikaruniai umur hingga abad ini, mungkin ia sudah menulis berjilid-jilid tahfudz. Sekurang-kurangnya ia akan menolak jika Islam dimasukkan ke dalam definisi religion versi Barat dan Allah disamakan dengan Tuhan spekulatif. Jika konsep unmoved mover Aristoteles saja ditolak, kita bisa bayangkan apa reaksi Al-Ghazali ketika mengetahui Tuhan di Barat kini is no longer supreme being, tidak lagi maha kuasa. Konsep Tuhan di Barat kini sudah hampir sepenuhnya rekayasa akal manusia. Buktinya Tuhan harus mengikuti peraturan akal manusia. Ia tidak boleh menjadi tiran, tidak boleh ikut campur dalam kebebasan dan kreativitas manusia. Tuhan yang ikut mengatur alam semesta dianggap absurd. Tuhan yang personal dan tirani itulah yang pada abad ke-19 dibunuh oleh Nietzsche dari pikiran manusia. Tuhan pencipta tidak wujud pada nalar manusia produk kebudayaan Barat. Agama di sana akhirnya tanpa Tuhan atau bahkan Tuhan tanpa agama. Di sini kita baru paham mengapa Manchester United dengan penyokongnya itu like religion. Mungkin mereka hanya malu mengatakan it's really religion but without God. Kini di Indonesia dan di negeri-negeri muslim lainnya, sebagian cendekiawan muslim mulai ikut-ikutan risih dengan konsep Allah Maha Kuasa, Supreme Being. Tuhan tidak lagi mengatur segala aspek kehidupan manusia, bahkan kekuasaan Tuhan harus dibatasi. Benteng pemisah antara agama dan politik dibangun kokoh. Sebagian kiai cendekiawan muslim seperti berteriak politik Islam no, tapi lalu berisik berpolitik yes, mane politik la siyama, apalagi. Tapi ketika benteng pemisah agama dan politik dibangun, tiba-tiba tembok pemisah antar agama-agama dihancurkan. Ini proyek besar, Bung, kata Fulan berbisik. Ini zaman globalisasi dan kita harus akur, kata profesor pakar studi Islam. Santri-santri diajari berani bilang, ya akhi, Tuhan semua agama itu sama, yang beda hanya namanya. Gus, Maulid Nabi sama saja dengan Maulid Isa atau Natalan. Mahasiswa muslim pun diajari logika relativis. Anda jangan menganggap agama Anda paling benar. Tak ketinggalan para ulama diperingatkan jangan mengatasnamakan Tuhan. Kini semua orang harus membiarkan pembongkaran batas antar agama, menerima pluralitas dan pluralisme sekaligus. Sebab kata mereka, pluralisme seperti juga sekularisme adalah hukum alam. Samar-samar seperti ada suara besar mengingatkan, kalau Anda tidak pluralis, Anda pasti teroris. Anehnya, untuk menjadi seorang pluralis, kita tidak perlu meyakini kebenaran agama kita. Kata-kata Hamka bahwa yang bilang semua agama sama berarti ia tidak beragama, mungkin dianggap kuno. Kini yang laris manis adalah konsep global teologinya John Hick. Kalau kurang kental pakai Transcendent Unity of Religion-nya F. Scone. Semua agama sama pada level esoteris. Di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia ini, lagu-lagu lama Nietzsche tentang relativisme dan nihilisme dinyanyikan mahasiswa muslim dengan penuh emosi dan semangat. Tidak ada yang absolut selain Allah, artinya tidak ada yang tahu kebenaran selain Allah. Syariat, fikih, tafsir, wahyu, ijtihad para ulama adalah hasil pemahaman manusia, maka semua relatif, kata mereka. Walhal, Tuhan tidak pernah meminta kita memahami yang absolut, apalagi menjadi absolut. Dalam Islam, yang relatif pun bisa mengandung yang absolut. Secara berkelakar, seorang kamen membayangkan di Jakarta nanti ada papan iklan besar bergambar seorang kiai dengan latar belakang ribuan santri dengan tulisan singkat, Yesus Tuhan kita juga. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.